Ya, Hmm? Pak Silmi kemarin dalam rapat di Senayan itu sempat disebutkan ya bahwa ada semacam ketidakwajiban instansi untuk membackup ya. Migrasi ternyata kan membackup ini melalui pusdakimnya, data perlintasan begitu ya. Ini kemarin yang menentukan supaya backup atau tidak backup di imigrasi seperti apa Pak prosesnya? Atau memang sudah sadar aja Bukan bahwa memang hanya data butuh backup? perlintasan saja backupnya. Kita backup di seluruh data, kan ada paspor, ada visa, Oke, ada aplikasi M-Paspor, ada aplikasi cekal, semua itu ada backupnya. Sebenarnya begini, kan saya juga ngecek bagaimana negara lain, gitu kan? Ya kalau yang namanya data center itu ya mesti ada backup. Bahkan di beberapa tempat itu backupnya sampai 3. tanpa Dan disuruh ya itu Pak? merupakan bagian dari layanan eh, pusat data, apa maksudnya data center gitu, bukan Baik, bukan lagi bicara opsional atau mandatori. Itu memang ya, sudah harus dimiliki oleh apa namanya penyedia jasa data center, itu wajib gitu. 3, bukan hanya 2, 3. Dan itu lokasinya harus beda. Jadi bukan hanya dalam konteks serangan hacker, kalau ada bencana alam pun ataupun mati listrik itu bisa aman gitu, dalam hitungan menit atau maksimum 1 jam itu harus balik gitu kan. Nah itu yang pertama. Nah dari sisi user, pelanggan kita gitu kan, ya untuk lebih mengamankan ya kita punya backup juga, tetapi kan tidak bisa real time. Yang baik. bisa real time itu adalah penyedia data center. Kenapa real time? Itu kan mirroring, ya kan? Kalau saya Baik. harus mirroring, berapa bandwidth yang harus disiapkan? Gitu. Bisa. Cuman kan overkill gitu. Yang harusnya menyediakan itu memang penyedia layanan data center. Itu Baik. di seluruh dunia ada kok rule of thumb-nya, apa aturan mainnya. Oke, Gampang jadi itu, nggak usah. mandatori atau tidak, tetap sebenarnya itu adalah udah kewajiban lah ya membuat backup. Dan kalaupun dibuat data Ih, center itu memang benar-benar data centernya juga harus mumpuni, begitu ya Pak Silmi ya. Pak Taufik, jadi iya. bagaimana nih pemerintah sudah harus belajar apa soal backup? Karena ini benar-benar seperti hal simpel sebenarnya, tapi jadi masalah buat kita semua. Pak Taufik. Baik, memang backup itu salah satu good practice ya di bidang IT karena tentu IT itu kan penuh resiko ya, resiko tadi Pak Silmi sempat sampaikan gitu, resiko kehilangan data baik itu dari ancaman cyber atau baik itu dari misal bencana atau apa misalnya gangguan-gangguan yang lain gitu. Memang ada resiko yang memang backup itu salah satu good practice dan memang betul backup itu bisa dilakukan across different physical regions gitu. Jadi apa istilahnya ketergantungan pada satu tempat saja itu bisa dihindarkan dengan backup tersebut gitu ya. Baik. Tapi on top of backup itu sebenarnya yang salah satu yang paling penting juga adalah kemampuan untuk mendeteksi serangan itu secara cepat. Jadi kan serangan ini kan kayak virus gitu ya. Jadi menyebar Oke. apa namanya polanya gitu. Jadi ketika misalnya terjadi sebuah serangan itu bisa langsung diisolate Baik. area-area yang sudah terkena infeksi apa ransomware atau virus tersebut gitu. Karena kalau enggak Baik, ya Pak Taufik ya. nanti backupnya sendiri kalau backupnya terkoneksi ke internet ya nanti akan kena serangan juga gitu ya. Jadi backup ini tidak akan menjamin 100%. Apapun yang dilakukan di computing system itu tidak akan menjamin 100%. Bahkan provider cloud seperti Amazon pun dia itu ada rule misalnya 11 nines gitu. Jadi 99,99 berapa persen gitu ya Oke. availability. Jadi memang tidak Jadi bisa garansi 100% backup gitu. itu Cuman penting memang ya Pak dengan Taufik, semakin banyak dan backup ya. Betul. ya, backup penting, kemudian deteksi dini juga penting ya. Ini juga menurut Anda yang perlu harus dievaluasi begitu. Pak Taufik, terima kasih atas perspektifnya. Pak Silmi, terima kasih atas waktunya. Mudah-mudahan semua bisa segera pulih dan apresiasi ya Pak. Jadi imigrasi sudah backup dan cepat pulih begitu. Terima kasih sekali lagi di pagi hari ini. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.